Bitcoin itu unik. Nggak ada CEO, nggak ada dewan direksi. Terus siapa dong yang bikin aturan mainnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas gimana caranya sistem yang serba terdesentralisasi kayak Bitcoin ini mengambil keputusan. Oke, ini dia teka-teki utamanya. Kalau nggak ada satu orang pun yang jadi bos, gimana caranya jaringan ini bisa terus berkembang, benerin bug, atau bahkan upgrade sistem? Aneh kan? Jawabannya, ternyata ada di sebuah proses yang sangat formal dan terstruktur. Ini dirancang khusus untuk sebuah dunia yang nggak punya pemimpin. Namanya adalah Bitcoin Improvement Proposal atau disingkat BIP. Anggap aja ini kayak dokumen desain teknis. Siapapun, bener-bener siapapun, bisa ngajuin ini untuk usul perubahan atau nambahin fitur baru. Nah, dari sinilah semua evolusi di protokol Bitcoin dimulai. Terus, apa yang terjadi setelah sebuah ide cemerlang itu ditulis? Nah, disinilah perjalanannya dimulai. Dan percayalah, perjalanannya itu panjang dan penuh tantangan. Jadi, sebuah ide itu pertama-tama harus didokumentasikan dengan sangat rapi. Setelah itu, ide tersebut harus selamat dari kritikan dan masukan super ketat dari para developer di seluruh dunia. Baru deh, kalau lolos, kodenya mungkin akan digabungkan ke software utama. Nah, ini poin yang krusial banget. Cuma karena sebuah fitur udah dimasukin ke dalam software, itu nggak otomatis berarti fiturnya langsung aktif di jaringan. Keputusan sesungguhnya baru akan dimulai. Disinilah kita bisa lihat kekuatan desentralisasi yang sesungguhnya. Proses ini melibatkan dua kelompok utama, dan peran mereka itu beda banget. Jadi gini, para penambang itu bisa kasih sinyal kalau mereka setuju. Tapi, kekuatan yang sesungguhnya, keputusan akhirnya, itu ada di tangan ribuan operator node independen di seluruh dunia. Kalau mereka nggak mau update softwarenya, ya udah perubahan itu nggak akan pernah terjadi. Dan ini nih yang keren banget, karena ini nunjukin sistem checks and balancesnya Bitcoin. Nggak ada satu kelompok pun, entah itu penambang atau developer, yang bisa seenaknya maksa perubahan ke seluruh jaringan. Oke, sekarang kita lihat gimana cara perubahan ini diterapkan. Karena metode yang dipilih itu punya konsekuensi yang sangat besar buat jaringan. Coba deh lihat perbedaannya. Jelas banget kan? Soft fork itu ibaratnya update software biasa yang bisa diterima semua orang, yang lama masih bisa jalan. Nah, kalau hard fork, ini beda cerita. Ini adalah perpecahan besar yang risikonya bisa menciptakan mata uang digital baru. Justru karena resiko memecah belah seluruh jaringan inilah, komunitas Bitcoin jadi sangat-sangat hati-hati. Mereka lebih suka perubahan yang nggak melanggar aturan-aturan lama. Jadi, kenapa sih harus seribet ini? Kenapa harus lambat ini? Nah, proses yang sengaja dibuat lambat dan penuh pertimbangan ini sebenarnya adalah fitur utamanya, bukan kelemahan. Dan ini semua bukan cuma teori loh. Inilah cara Bitcoin berevolusi selama ini. Mulai dari upgrade besar kayak Segwit di tahun 2017, terus Taproot di 2021, sampai perdebatan sengit tentang proposal-proposal baru hari ini. Proses BIP ini terus berjalan. Jadi poin terpentingnya adalah ini, sistem ini sengaja dirancang supaya lambat dan sulit untuk diubah. Kenapa? Karena ini memberikan stabilitas dan keamanan yang luar biasa untuk sebuah jaringan finansial berskala global. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar di akhir. Proses yang super hati-hati ini memang melindungi Bitcoin, tapi apakah ini juga yang membatasi kemampuannya untuk berinovasi dengan cepat? Nah, itulah perdebatan yang masih terus berlangsung sampai sekarang.